Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mubbihi ajma'in. Para pemirsa channel Abdul Mumin Official, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keberkahan, terutama semangat dalam hafal Al-Quran. Para pemirsa, tahukah Anda ketika kita menghafal Al-Quran, tentunya banyak sekali benefit-benefit yang akan kita dapatkan untuk tubuh kita. Terutama bagaimana otak kita dalam merangsang kegiatan menghafalkan Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan memperluas wawasan kita. Kita akan membuka cakrawala kita yang terbaru. Bagaimana sebenarnya hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan proses menghafal Al-Quran. Terutama bagaimana manfaat tersebut ada dalam pribadi kita. Juga terkhusus ada dalam manfaat otak kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang menghafal for your brain. Manfaat menghafal Al-Quran bagi otak. Baiklah, kita buka pembahasan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, sudah pada tahu belum apa sih yang dimaksud dengan otak kita ini? Jadi para pemirsa, otak merupakan bagian susunan sistem saraf pusat yang berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas manusia berupa berpikir, bergerak, berperilaku, merasakan sesuatu, mengingat, dan sebagainya. Tanpa otak manusia tidak akan hidup seperti benda mati, tanpa kegunaan dan potensi apapun. Jadi para pemirsa, inilah definisi otak, yaitu bagaimana aktivitas-aktivitas manusia yang mencakup berpikir kita, bergerak, berperilaku, merasakan sesuatu, dan sebagainya. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan breakdown lagi dan kita akan pahami lagi sebenarnya dalam susunan otak kita itu ada apa aja. Yang paling luar biasa adalah di dalam otak kita itu punya namanya sel saraf. Nah, jadi para pemirsa, setiap sel saraf itu mempunyai hubungan melalui celah penghubung antar sel saraf yang disebut sinapsis. Ya. Sinapsis ini para pemirsa memfasilitasi transfer informasi dari satu neuron ke neuron lainnya. Kemudian setiap sinapsis ini mempunyai dua aktivitas seimbang, yaitu eksitasi dan inhibisi, ya, yang dimediasi oleh zat. Jadi luar biasa sekali ya keteraturan yang dimiliki oleh otak kita. Kemudian zat ini nama zatnya adalah zat neurotransmitter. Ya. Pengaturan keseimbangan ini berada di luar kendali manusia. Tanpa pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia tidak akan bisa. Ya. Jadi luar biasa sekali pengaturan-pengaturan yang ada di sel saraf. Dan hebatnya lagi para pemirsa yang dirahmati dan cintai oleh Allah, setiap 100 miliar sel saraf itu, ya, dia mempunyai 1000 sambungan. Jadi luar biasanya sel saraf itu ternyata dia mempunyai 1000 sambungan. Sambungan sinapsis itu per sel saraf. Sehingga otak kita mampu membentuk 100 triliun sinapsis. Luar biasa. Hebatnya lagi, jika semua sambungan sinapsis tersebut disatukan sehingga menyerupai benang, maka seluruh
Panjang sinapsis tersebut bisa mengelilingi 2,5 kali bumi. Bayangkan, panjang keliling bumi aja itu 40.000 kilometer. Jadi luar biasa sekali keteraturan yang ada di dalam otak kita. Ya. Kemudian di sini ada gambaran saraf. Ya, ini saraf kita yang mana penjelasannya adalah menggambarkan struktur mikroskopis. Ya, keadaan jaringan saraf sebelum dan sesudah diberikan stimulus atau rangsangan dalam jangka waktu tertentu. Makanya di sini ketika saraf itu dia belum diberikan rangsangan atau training, kemudian setelah dia diberikan stimulus dan sampai kepada 2 bulan setelah diberikan stimulus. Ya, luar biasa sekali ternyata saraf kita ini, gitu ya. Sinapsis, penghubung antar sel saraf akan semakin banyak terbentuk. Itu sinaptogenesis. Dan akan bertambah jumlahnya hingga usia 20 tahun dan terus berlanjut seiring bertambahnya usia. Meskipun prosesnya tidak seperti usia muda. Oleh karena itu, pada hakikatnya kita harus selalu memanfaatkan otak ini dengan cara merangsangnya. Itulah istilah yang disebut gunakan atau hilangkan. Artinya gunakan otak kita. Jika tidak, maka hilang. Pemahaman konsep ini sangat penting karena dapat mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia selama 24 jam. Ya, kita hidup ditentukan oleh kegunaan otak itu sendiri. Dan pengaruhnya terhadap aktivitas hidup manusia. Apabila manusia mempunyai kondisi lingkungan yang kaya akan rangsangan, terutama rangsangan yang bernilai positif, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi otak itu sendiri, dan otak juga akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Jadi luar biasa sekali ketika kita membangun daripada lingkungan kita itu dengan hal-hal yang positif, di situ akan mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri. Dan orang-orang yang dia rajin menuntut ilmu, ya, rajin mentraining, dia akan terus tumbuh nih. Ya, neuron-neuronnya itu, ya, karena dia distimulus terus. Nah, sekarang apa sih hubungannya otak kita itu dalam proses interaksi Al-Quran? Nah, interaksi dengan Al-Quran ini erat kaitannya dengan proses berpikir seseorang. Terutama ketika mendengarkan, membaca, menghafal, merenungkan makna Al-Quran, berpikir merupakan salah satu yang efektif untuk mengasah otak. Jadi ketika kita luar biasanya menghafalkan Al-Quran, baik itu kita listening, kemudian reading, memorizing, kita merenungi, bertadabbur dengan makna-makna Al-Quran itu, ya, hal-hal tersebut itu mengasah otak. Berpikir tidak perlu muluk-muluk karena otak hanya butuh waktu saja untuk berpikir, asalkan dilakukan secara rutin istiqomah. Berpikir adalah cara terbaik untuk mengasah dan melatih kerja. Jadi luar biasa sekali pendidikan Al-Quran itu. Sampaikan afala yatadabbarun Al-Quran. Ternyata hal itu mengasah kita. Seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran, para pemirsa, dengan menggunakan pemikiran yang tersusun di dalam otak, dia rajin membaca, mendengarkan Al-Quran, dan merenungkan isi dalam Al-Quran, menjadikan otak terbiasa berpikir dan tersimulasi sehingga otak ini akan lebih aktif dan kreatif. Jadi wajar kalau orang yang menghafal Al-Quran itu cerdas karena dia dirangsang terus, terstimulasi dia. Hal ini diperkuat jika kita ikhtiar melibatkan aspek analisa dan motorik otak untuk mengamalkan isi Al-Quran, yang efeknya lebih ampuh menstimulasi seluruh otak kita. Jadi luar biasa sekali ya pendidikan menghafal Al-Quran untuk mencintai Al-Quran. Ya, ternyata hal-hal tersebut mampu memberikan kepada kita ini manfaat yang luar biasa. Nah, secara penelitian pun demikian, ya. Saya sudah mengumpulkan di sini ada 3 penelitian. Yang pertama ada penelitian dari Malaysia tahun 2012
oleh Zulkarnaini, ya, Zulkarnaini dan kawan-kawan mereka. Ya, mengenai perbandingan pengaruh mendengarkan Al-Quran dan musik terhadap gelombang otak. Disimpulkan bahwa gelombang otak tipe alfa lebih mudah dijangkau otak saat mendengarkan Al-Quran dibanding dengan musik klasik. Sehingga gelombang tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi relaksasi. Dan gelombang alfa ini sudah saya ajarkan kepada Anda, ya. Silakan cek video-video kami bagaimana kita mempelajari gelombang-gelombang otak itu. Otak dan tubuh akan menghasilkan ketenangan psikis, membuat tubuh rileks dan memudahkan rangsangan fungsi memori. Jadi ternyata luar biasanya para pemirsa, ya, otak kita ini, ya, ketika dia didengarkan Al-Quran ternyata lebih mudah menjangkau ke gelombang-gelombang alfa itu. Dan luar biasanya orang-orang yang ada di gelombang alfa ini, dia adalah orang-orang yang cerdas, gitu ya. Nah, kemudian ada juga penelitian di Iran yang dilakukan oleh Salah Soura, ya, dan kawan-kawan pada tahun 2018 meneliti sebanyak 66 pasien kehilangan kesadaran berat atau koma yang dirawat di intensive care unit, ya, ICU. Intervensi dengan mendengarkan murattal Al-Quran selama 10 hari mampu meningkatkan tingkat kesadaran pasien koma yang diukur dengan skala koma Glasgow. Luar biasa, ya. Ternyata Al-Quran ini ketika dia didengarkan, ya, mampu meningkatkan kesadaran seseorang yang koma. Apalagi ketika kita ini mendengarkan Al-Quran. Bahkan ada penelitian lagi yang dilakukan oleh Ifati dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang dimuat di jurnal Neurona, ya, mengenai pengaruh murattal Al-Quran terhadap outcome pasien stroke iskemik. Ternyata intervensi mendengarkan murattal Al-Quran dilakukan selama 7 hari dengan cara mendengarkan murattal Al-Quran juz amma melalui handphone 2 kali sehari, ya. Durasi 30 menit pada pukul 6 sampai 16 dan hasil penelitian tersebut ternyata mendengarkan murattal Al-Quran secara signifikan memperbaiki gejala kecemasan. Meningkatkan luaran klinis sebanyak 9.025 kali lipat dibanding kontrol pada stroke iskemik akut. Sehingga dapat dipertimbangkan untuk mendukung kesembuhan pasien yang stroke. Nah, jadi ini aja yang kami jelaskan penelitian-penelitian ini dari sisi mendengarkan Al-Quran. Ternyata para pemirsa luar biasa sekali, ya, bagi otak kita. Bahkan ada juga, ya, mengenai pengaruh hafalan Al-Quran. Ini para pemirsa di channel Al-Mudan Official ini kan ada semuanya punya semangat dalam menghafal, ya. Nah, ternyata para pemirsa mengenai pengaruh hafalan Al-Quran terhadap kesehatan cukup banyak penelitian yang dilakukan. Penelitian Farhadi pada tahun 2012 menunjukkan bahwa menghafal Al-Quran dapat meningkatkan kesehatan mental seseorang yang menjadi sumber praktis dalam mengatasi tekanan dan tantangan abadi. Kesehatan mental merupakan komponen yang penting secara signifikan mempengaruhi kesehatan seseorang, termasuk fisik. Profesor Muzakir dalam bukunya yang berjudul Tasawuf dan Kesehatan mengatakan bahwa orang beriman yang meyakini bahwa Al-Quran berfungsi sebagai hudan, petunjuk, syifa, obat rahmat. Jika Al-Quran digunakan, diterapkan dengan benar, pasti akan membuahkan hasil yang membahagiakan dunia akhirat berupa kedamaian, kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Ya, inilah ternyata ketika kita menghafal Al-Quran itu, ya, dia meningkatkan kesehatan mental kita. Ya, dan juga akan mendapatkan, ya, penghindaran dari tekanan dan tantangan. Luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan lebih breakdown lagi nih. Sebenarnya apa sih benefit Al-Quran bagi diri kita para pemirsa? Ya. Nah, di sini ada yang kita rangkum bagaimana proses orang yang dia dekat dengan Al-Quran. Yang pertama,
disebutkan bahwa banyak penelitian telah dilakukan untuk membuktikan bagaimana pengaruh Al-Quran dari mendengarkan, membaca, dan menghafal terhadap otak, terutama dari sisi gelombang otak dan kesehatan. Jadi luar biasa sekali ternyata penelitian-penelitian yang sudah tersebar di masa modern sekarang para pemirsa itu luar biasa sekali berpengaruh kepada gelombang otak kita dan kesehatan mental kita para pemirsa. Ketika seseorang mengamalkan adat sunnah Nabi sebelum dan saat membaca, mendengarkan seperti mendengarkan Al-Quran seperti berwudu, berdoa, berzikir, membaca dengan tartil yang indah, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan secara mendalam, maka tahapan-tahapan ini adalah aktivitas yang sudah memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap kesehatan kulit, saluran mukosa, relaksasi tubuh, gelombang otak, dan lain sebagainya. Jadi ternyata luar biasa sekali ya. Ketika seseorang ini mengamalkan adab-adab sunnah, itu mempengaruhi kesehatan jasadiah kita. Nah, kemudian menghafal adalah salah satu cara untuk meningkatkan kecerdasan seseorang. Dengan menghafal, otak akan lebih cepat menyerap informasi, juga menyimpan dalam jangka waktu lama. Semakin sering membaca, ternyata melatih juga peningkatan otak dalam mencerna informasi. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ini ternyata luar biasa berpengaruh untuk melatih yang namanya peningkatan otak kita dalam mencerna informasi. Kemudian para pemirsa, dalam mempelajari sistem kerja otak, kita ini ada namanya menemukan istilah namanya milinisasi. Ya, milinisasi. Atau sebuah keadaan di mana masuknya sebuah informasi ke dalam otak yang mengakibatkan terjadinya kontak hubungan antar sel saraf. Nah, milinisasi ini ya, kemudian dilanjutkan informasi yang tadi kemudian bersambung terus-menerus ya, bila jalinan tersebut didukung oleh komponen bernama mielin ya, maka jalinan itu semakin kuat, semakin bertahan, bergantung dengan banyak dan tebalnya selubung mielin itu, ya kan? Setelah terjadinya mielinisasi, maka akan terjadi pembentukan sinaps atau percabangan serabut saraf yang menjadi penghubung setiap sel otak. Kedua proses ini sangat mempengaruhi perkembangan otak, terkhusus bagi anak-anak dan remaja, sebab semakin banyak pencabakan sinaps, hubungan pada setiap sel otak juga akan semakin baik. Maka fungsi otak dalam menjalankan berbagai fungsi juga lebih terkoordinasi. Nah, jika diperhatikan dengan baik, rangkaian kegiatan kita menghafal, juga memperbaiki tahsin, memulai menghafal, hingga ujian kewajiban murojaah bagi para hufaz, seluruhnya ini merupakan kegiatan-kegiatan pergerakan saraf otak yang mengasah kecerdasan otak. Milinisasi tadi, ya kan? Maka selayaknya seseorang penghafal Al-Quran tidak diragukan lagi jika memiliki kemampuan menyerap informasi, mempelajari berbagai bidang ilmu itu lebih mudah. Karena proses milinisasi ini terus dia. Kekuatan yang luar biasa. Nah, dan modal inilah hafalan Al-Quran sepaket juga dengan murojaahnya ini menjadikan dia mempelajari ilmu-ilmu itu dengan mudah. Makanya orang yang menghafal Al-Quran itu dia luar biasa. Makanya kesimpulan pelajaran yang kita bisa ambil yang pertama para pemirsa, pentingnya bagi kita itu untuk meyakini setiap perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kebaikan untuk pribadi kita. Bukan karena privilege yang akan kita dapatkan, tapi karena cinta kita kepada Allah, karena kita tunduk ati Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka privilege yang kita dapatkan, kita pelajari ya, luar biasa. Karena kita ini orang sains, kita ini orang akademik, kita pelajari itu supaya kita bisa lebih semangat dan menumbuhkan yang namanya luar biasanya kita cinta kepada Allah. Begitu. Menjalankan perintah anjuran menghafal Al-Quran karena sejatinya hal tersebut untuk kita. Penting bagi kita untuk terus konsisten dalam menghafal Al-Quran sehingga kecerdasan kita terlatih dengan baik dengan niat karena Allah SWT. Dan yang terakhir, pentingnya bersyukur menjadi seorang muslim karena privilege yang sangat besar.
Ya, semoga pembelajaran yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda semua dan Anda bisa lebih semangat lagi. Ternyata menghafal Al-Quran ini banyak sekali benefitnya untuk Anda. Maka daripada itu, mari para pemirsa, Sobat Quranes dimanapun Anda berada, kita lebih semangat lagi dalam proses menghafalkan Al-Quran. Semoga pembelajaran kita bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.